baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Semangat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, harapan Ibu kalian dalam kondisi yang selalu luar biasa, sehat walafiat, dan selalu semangat dalam pembelajaran. Nah, kali ini seperti yang Ibu share di grup, bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang listrik dinamis. Ya, listrik dinamis. Harapannya apa setelah mempelajari listrik dinamis? Kalian akan tahu manfaatnya listrik itu. Bagaimana kalian harus mematikan mana yang tidak perlu, mana yang perlu, sehingga kamu bisa menghemat energi listrik yang ada di rumah. Ya, jadi kalian bisa mengatur itu, bisa mengatur listrik yang dibutuhkan, baik di rumah maupun di sekolah, untuk menghemat energi, karena listrik merupakan energi ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang listrik statis, dan saya sudah bilang listrik itu asalnya dari kata elektrik. Elektrik berasal dari kata elektron. Elektron itu adalah muatan atau negatif. Ya, dari elektrik. Elektrik ini dari kata elektron. Elektron ini adalah muatan atau negatif. Nah, kalau yang kemarin itu statis, diam. Kalau yang sekarang dinamis, artinya bagaimana? Kalau dinamis ini artinya bergerak. Bergerak. Dinamis itu geraknya maju apa mundur? Dinamis loh. Salah satu ciri ilmu pengetahuan alam itu ya dinamis, terus berkembang terus, maju. Nah, kalau ini dinamis, maju ya, tidak bergerak mundur gitu. Jadi artinya listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Artinya listrik itu mengalir. Nah, jadi di situ adalah listrik atau ini elektron yang mengalir. Nah, bagaimana yang mengalir itu akan menimbulkan apa kalau dia mengalir? Apa yang ditimbulkan? Kalau ada aliran listrik, akan ada energi. Ada muatan yang pindah. Nah, yang bisa menimbulkan energi adalah elektron atau listrik yang mengalir. Syaratnya apa? Kalau listrik itu bisa mengalir dan akan menimbulkan energi. Syaratnya ini harus dalam rangka tertutup. Harus dalam rangkaian tertutup. Kalau yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di rumah, listrik itu ya yang ada saklarnya. Terus sumbernya dari mana listriknya? Dari kawat yang ada di atas tuh. Kawat yang ada di atas tuh sumbernya dari mana? Dari PLN. PLN dari mana sumbernya? Dari petir. Listrik dari PLN itu sumbernya bisa saja diambil dari listriknya diubah dari tenaga apa? Kalau yang di tepi pantai itu bisa berasal dari energi pasang surut. Energi pasang surut itu bisa diubah menjadi energi listrik sehingga dialirkan ke rumah-rumah. Nah, energi listrik juga bisa diambilkan dari sumbernya air, PLTA, bendungan. Lah kok bisa jadi energi? Dia digerakkan secara
mekanik air, terus digerakkan menjadi energi mekanik berubah menjadi listrik, terus dialirkan ke rumah. Nah, listrik yang kita pakai itu sumbernya dari mana? Dari waduk mana? Wonogiri mungkin. Terus waduk yang paling dekat sini mana? Ya. Kalau pengen tahu, kamu kapan-kapan survei ke PLN. Sumber listriknya dari sini, yang mengaliri listrik seantero Jebres itu dari mana, Pak? Gitu. Kamu bisa survei ke mana? Sumbernya dari mana? Gitu. Nah, terus sekarang, apakah listrik itu hanya yang ada di benda-benda mati saja? Tidak. Pada tumbuhan yang dia punya materi, ada senyawa di dalam tubuhnya, dia itu bisa mengalirkan listrik, termasuk protoplasmanya manusia, termasuk protoplasmanya hewan yang bersifat asam kecut. Kalau kemarin yang menunggui di kelas 7, praktikum kelas 7 itu, mereka prakteknya asam basa garam ya. Nah, selama dia itu mengandung elektrik, senyawa ion, dia bisa mengantarkan listrik. Kalau kamu lihat tumbuhan atau buah-buahan yang kecut apa saja, di tempat kita ada belimbing uluh. Yang kecut sama yang manis. Yang kecut itu dia ada asam. Di situ ada asam berarti ada ion H+. Terus yang manis itu juga ada gulanya, H+. Nah, terus bagaimana caranya agar dia itu diketahui kalau dia bisa menghasilkan energi listrik? Dipasangi kutub-kutub anoda dan yang satunya apa? Katoda. Kutub positif dan kutub negatif. Pakai apa kita? Nah, dalam rangkaian tertutup ini harus ada anoda dan katoda. Yang anoda ini yang positif ya, kutub positif, yang katoda negatif. Atau kamu lihat referensi nanti kalau kebalik. Nah, di sini ada seng dan ada besi, Fe. Besinya bisa kita, kalau dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kita punya paku. Setiap rumah tangga punya paku loh. Paku. Terus punya seng, lempengan seng. Seng dinggo talangnya loh. Lah kayak pagi-pagi kok kepalanya taruh bawah nih. Tegak. Ya. Ada seng, ada besi. Dua-duanya ditancapkan, kemudian dihubungkan dengan kabel, terus dikasih bolang. Kalau bolang lampu itu bisa berfungsi sebagai hambatan, dan hambatan itu karena terdiri dari benang-benang yang wolfram, lampu ya, yang bisa menimbulkan yang namanya pijaran. Di situ kenapa kok bisa terjadi pijaran? Seperti kilat itu karena ada gesekan ya, ada aliran listrik tadi, positif dan negatif mengalir dari sumber energinya, maka dia akan mampu menghidupkan tadi yang ada di dalam apa? Wolfram. Wolfram itu benang halus yang sebenarnya itu dari tembaga. Dia mudah sekali atau sensitif sekali dengan aliran listrik. Penghantar, jadi fungsinya sebagai penghantar listrik. Maka nanti kalau itu terjadi rangkaian tertutup, lampu akan berpijar. Nah, sekarang yang saya tawarkan pada kalian mau praktek nggak? Mau? Enggak. Yang mau praktek di sekolah kita adanya ampere meter sama voltmeter. Bisa dicek apakah itu masih berfungsi atau tidak, untuk ngecek kalau praktek, hasil dari praktekmu itu merupakan
rangkaian tertutup atau rangkaian terbuka? Kalau misalnya tidak ada lampu. Kalau misalnya itu ada lampu dan itu sudah bisa dinyalakan, maka wattmeter atau ampermeter itu nanti akan mengukur berapa besarnya tegangan yang dihasilkan dari buah atau tumbuhan yang kamu pasang. Dari rangkaian tertutup dengan cara ini, ada katoda dan anoda dan kabel serta bolang lampu, kamu nanti bisa menghidupkan suasana gelap yang ada di tempat yang gelap, dan di situ banyak pepohonan. Karena apa saya bisa berkata demikian? Ada penelitian siswa SD atau SMP, masih kecil anaknya. Dia menyalakan lampu dengan energi pepohonan. Menyalakan lampu dengan energi pepohonan. Oh, nggak ada suaranya. Saya, padahal udah dari tadi ya. Iya. Kalau tadi suaranya ada enggak, Dek? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, iya. Kok baru ngomong? Ya. Kalau yang tadi saya menjelaskan dari awal sini, tadi suaranya juga enggak ada? Ada. Tapi mati dulu, terus nyala, mic-nya dimatiin punyanya Bu Nur. Oh ya, tadi mati ya. Ya. Berarti tadi bisa ya. Sekarang lanjut ya. Dengan adanya, saya ulang, dengan adanya prinsip ada anoda dan ada katoda ini, kamu bisa menyalakan tempat yang gelap oleh pepohonan, di mana kamu hanya menyiapkan kabel, kemudian paku dan plat sen sama bola. Terus sama apa lagi? Misalnya itu kalau tidak pakai, kalau di bukumu kan harus pakai cocoran buaya itu ya, cepitan. Lah kalau misalnya tidak ada cocoran buaya gimana? Langsung aja diikatkan, bisa diikatkan paku di atas paku kabelnya, kemudian diikatkan pada sennya dilubangi pakai paku, terus kabelnya diikatkan atau dipuntir dia. Jadi sudah gubet sendiri. Nanti ditempelkan, lampu itu akan nyala. Nah, saya ulang. Kalian mau mencoba praktek sendiri di rumah atau praktek di sekolah? Mau praktek di sekolah? Ya, kalau kamu praktek di rumah, ada contoh kasus yang kemarin di kelas 7. Wah, saking semangatnya pengen praktek sendiri, ternyata keliru yang dilakukan. Hasilnya tidak ada. Ya, kasihan. Padahal sudah bikin laporannya sudah digandakan. Waduh, nggak ada hasilnya. Kalau kamu mau praktek di sekolah, saya tidak bisa memberikan praktek ketika jam PTM. Lah waktunya cuma 30 menit, praktek dapat apa? Ayo, sekarang coba perhitungkan 30 menit itu praktek dapat apa? Ya. Nah, kalau kalian mau praktek, nanti prakteknya habis PTM belandang sampai jam 1, jadi 2 jam. Nanti kalau mau sholatnya gantian. Kita bentuk per kelompok, 1 kelompok 4 siswa. Hah? Terus dibagi yang bawah itu bawa apa itu. Terus kalian merancang dalam kelompok itu, kalian mau menghidupkan bolang atau lampu itu pakai energi apa? Energi semangka, energi pisang, energi belimbing uluh, energi jeruk, atau energi pohon. Nah, nanti kamu rencanakan sendiri sama kelompokmu. Ya, silakan sekarang dirancang nih kelompoknya. Nanti kalau praktek pas genap, ya genap. Kalau ganjil, ya ganjil. Jadi kelompoknya ini yang genap atau ganjil? Ganjil.
silakan bentuk kelompok. Yang genap di rumah silakan membentuk kelompok juga. 4 ya. Satu kelompok 4. Kemudian kalian bisa saling diskusi, nanti setiap kelompok bikin grup sendiri untuk merencanakan kalian PJJ. Lah yang sekarang yang di sini 4 tempat berarti ini berapa? Ini yang masa berapa? 5, 8, 13. Kalau papat-papat berarti 3 kelompok, yang satu 5. Silakan. Berarti ke 5. Kiranya siji, ini 4. Nah, silakan ditulis kelompoknya. Terus direncanakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ini ada 3 kelompok. Yang di rumah ada berapa kelompok jadinya? 3 kelompok. Yang di rumah juga 3 kelompok. Yang di sini 3 kelompok. Yang PTM ada 3 kelompok. Yang PJJ ada berapa kelompok, Nak? Halo. Maaf, ini yang ikut Google Meet dikit orangnya gimana, Bu? Yang tidak ikut Google Meet, ya kamu hubungi nanti lewat WA. Kamu bagi grupnya dulu, terus kamu hubungi pakai WA, terus kalian bisa merencanakan dengan WA. Dengan grup WA ya. Terus kalau yang absen genap kan besok ya. Kalau misalnya hari ini sudah kamu bentuk, besok habis PTM, kalian bisa langsung praktek. Yang absen genap, yang absen ganjil berarti setelah hari ini ketemuan berikutnya. Karena kan ini baru merencanakan. Gimana, silakan. Tolong ditulis nama anggota kelompoknya. Nama anggota kelompok, kemudian kamu share, dikirim di grup WA. Dikirim di grup kelas saja ya. Kelompok praktik IPA. Tulis namanya, anggotanya siapa saja, terus di-share di grup WA kelas. Nah, setelah itu kalian merencanakan di kelompok itu kalian mau membawa apa, dibagi. Yang bawa kabel siapa, bawa bolam siapa. Bawa bolam jangan hanya satu, dicek. Nanti kalau hanya bawa satu ternyata putus, tidak bisa dipakai. Kamu beli banyak. Untuk bahannya yang di sini bahan. Bahannya 1 bolam. Bolamnya kamu pakai yang kecil saja. Kalau buahmu itu hanya kecil nanti. Kalau buahmu itu hanya kecil ya jadinya kecil banget ya. Kalau untuk menghidupkan bolam yang besar kan tidak bisa. Paling tidak bolam yang 1,5 kok ya, ada ya. Kalau bolam tidak kecil kan. Lah nanti kalau paling besar berapa? 3. Yang ukuran 3 watt, 1,5 watt sampai 5 watt, 3 watt atau 5 watt. Sampai 5 watt itu aja sudah tinggi loh ya. Terus kabel. Lah kabel ini kamu rencanakan kalau untuk kabel itu sesuai yang akan kamu buat. Kamu mau buatnya rangkaianmu itu panjang atau besar? Maksudnya panjang? Ya panjang atau besar ya? Panjang. Ya panjang. Kalau buahnya kecil kan tidak mungkin kabelnya panjang banget gitu. Nah kalau buahmu semangka yang utuh gitu, nanti habis ditambahin bekas itu dibuang terus dipecah dimakan. Gitu. Kalau buahnya hanya pisang
Jadi rancangannya sesuai apa yang ingin kamu buat. Kemudian yang ketiga itu lempeng seng. Lempeng seng. Kemudian yang keempat paku. Lempeng. Pakunya paku besi. Paku besi. Pakunya ada paku besi, ada paku baja ya. Paku beton. Ya. Buah. Buahnya terserah. Kamu sepakatnya apa? Buah. Itu buahnya yang asam. Yang asam, buah asam. Kalau enggak, buah pahit apa ada? Buah pahit ada enggak? Buah dan manis kecut loh. Ini asam atau manis bisa? Bukan asam manis ya? Asam atau manis? Dondong bisa. Dondong kecut. Itu kalau semakin asam Semakin asam semakin kuat harusnya ya. Nah, lemon juga. semakin manis ya semakin kuat. Itu. Ini jadi banyak bola, kabel, kondensat, paku besi, buah, asam. Nanti kalau kalian sudah bisa mempraktekkan, dari buah, kawan-kawan kalau kamu atau suatu ketika kalau kamu ingin mencoba di tempatmu ada pohon yang rindang sekali, tidak ada listriknya di situ, malam hari kok gelap. Nah, kamu coba pasangi template kabel sama bola, nanti di situ hidup. Ya, sehingga pepohonan itu menjadi terang benderang. Gitu ya. Jadi ternyata makhluk hidup itu bisa menghasilkan energi yang memang bisa menghasilkan energi. Nah, kalau seperti itu energinya harusnya digunakan untuk aktivitas tubuh, kemudian untuk menyimpan sebagai sumber makanan, kalau tanaman ya. Terus energinya kamu ambil, simpanannya itu diambil digunakan untuk diubah menjadi listrik. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang ada di rumah, karena kalian prakteknya besok terlalu cepat enggak? Yang di rumah, karena PTM-nya kan besok. Yang PTM-nya yang besok, yang semester, yang apa? Kamu ganjil ya? Yang genap kan besok masuk. PTN-nya besok jam kedua juga. Nah, untuk jam kedua, karena kalian yang hadir di sini sudah merancang loh, terus besok kalau kalian di rumah mengikuti pembelajaran setelah rancangan ini, saya akan membahas hal yang lain selain bahasan praktikum itu. Ada pertanyaan enggak untuk saat ini? Jamnya masih berapa menit? Setelah yang genap. Nah, dalam minggu ini kamu ketemu saya berapa kali? Satu kali toh. Minggu depan masih ada. Berarti minggu depan. Yang ganjil minggu depan, yang genap besok. Minggu depan saya rasi tak praktek jalan ngomong loh ya. Nah, kalau minggu depan kalian libur ternyata tidak PTM, kalian praktek sendiri di rumah. Oh ya, saya ingatkan, saya jadi ingat bicara tentang praktek. Kalian yang praktek mencangkok di rumah mana hasilnya? Sudah 4 bulan tidak ada yang ngumpul. Ayo, masa belum dipotong? Yang sudah jadi dipotong dan dibawa ke sekolah. Hah? Lama-lama belum buat. Lah besok ujian prakteknya. Kalau kamu udah buat sekarang, besok kalau saya minta ujian praktek ya orang gawe, orang sudah lulus namanya. Besok yang semester genap itu untuk lulus IPA ya kalian harus ujian praktek.
Dan untuk ujian praktek mestinya saya tawarkan pada kalian pilih yang mana gitu, yang pernah kamu lakukan atau yang belum pernah dilakukan. Jadi enaknya kalau prakteknya sekarang setiap ada praktek kamu bisa praktikum gitu. Besok pas ujian praktek enak karena tinggal mengulangi lagi. Gitu. Ya. Sampai jam berapa, Dik? 9.20. Sekarang jam berapa? 9.13. Kita masih punya waktu 30 menit lagi. 30 menit. 13 ya. Kita masih punya waktu 13 menit. Silakan semua. 7. Lebihnya 13 menit. Tinggal 7 menit ya. Tinggal 7 menit. Silakan didiskusikan. Lah mana sih nulis? Segera ditulis dan bisa di kelompok ya, bisa di kelompok. Ya silakan lanjut diskusinya. Nah nanti yang lain kurang loh. 4, 5. Lah kalau ini 5 berlima sama yang belakang, di sini kurang 1, ambil sana 1, 4 papan. Ini 5. Mau nggak itu yang 2 gabung di sini? Lelah kamu kan? Kan nggak apa-apa kan? Harusnya 16. Habis ini silahkan ya. Sudah ya, masih berapa menit lagi nih? Tinggal 3 menit lagi. Yang di rumah sudah bentuk kelompoknya?
Halo, yang di rumah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh, silakan dibagi tugasnya karena besok siang kalian mau praktek. Tapi ingat, kalau ada di antara kalian yang tidak mau praktek, tidak usah dipaksa. Ya. Kenapa? Karena saya hanya melayani bagi siswa yang mau belajar. Yang tidak mau belajar tidak usah dipaksa, ya, karena yang butuh kalian. Jangan hanya pelayan. Ini belum istirahat, tak? Ayo, masih kurang 2 menit belum aku tutup ya. Ya, masih kurang 2 menit. Sekarang tinggal berapa menit? Oh, kurang 1 menit ya. Masih kurang 1 menit. Kabelnya tergantung besarnya buahmu. Berarti dalam membuat rancangan, kamu terserah kelompokmu. Kamu mau bawa buah apa? Jadi panjang kabel ini terserah kelompokmu. Kamu mau buat sepanjang apa? Buahnya apa ditentukan, sehingga panjang kabelnya nanti bisa ditentukan juga. Ya. Lah ini kita diskusi malah ngomongnya ini menunggu. Yang di sana diajak ngomong itu dikasih tugas bawa apa gitu. Nah itu kamu ikut kelompoknya siapa? Apa mau berkelompok sendiri? Ya. Kalau kamu sendirian apa ndak jadi berat? Kalau ini bahan ini kan kamu usahakan sendiri. Kalau kamu mau sendiri-sendiri malah ndak apa-apa. Kalau kamu pengennya beraku, ya. Maksudnya dibuat kelompok itu kalian saling melengkapi. Silakan dipikirkan. Kamu pikirkan, tentukan bahwa mau ikut atau enggak. Tapi kalau yang ikut nanti ada hasilnya yang jelas, ada nilainya. Kalau yang tidak ikut sudah ada nilainya ya. Kalau tidak ikut, minta nilainya siapa? Oke ya, karena waktunya habis, kita akhiri pertemuan kita untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Yang di rumah kita ketemu untuk besok pagi dan besok siang ya. Kita akhiri, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya yang di rumah ya, silakan keluar.